Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas tentang bagaimana kami menerapkan Agile Development dalam pengembangan proyek bimbelmuda.com. Website bimbelmuda.com bukan hanya sebuah proyek pengembangan biasa. Ini adalah sebuah inovasi dalam pendidikan online yang bertujuan untuk membantu siswa untuk mencapai potensi akademis mereka secara lebih efektif dan mudah. Sebelum masuk pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 220512140001. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatma Pia Fawasi dengan NIM 220512140002. Perkenalkan, nama saya Miratul Hasana dengan NIM 220512140016. Perkenalkan, nama saya Aziza Bahiratun Niam dengan NIM 220512140020. Perkenalkan, nama saya Kristan Timothy Pujianto dengan NIM 220512140037. Pada kali ini ada pembahasan materi yang pertama yaitu peran Agile Development, kemudian ada papan Kanban, kemudian aliran kerja metode, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan pengembangan situs web, yang kelima ada sprint. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Agile Development dalam pengembangan website Bimbel Muda. Pengembangan website kami melakukan penerapan Agile Development dengan metode Kanban. Peran Agile Development dalam website kami yang pertama membantu melihat aliran kerja proyek. Yang kedua, mempermudah memprioritaskan tugas. Yang ketiga, mengatur jumlah pekerjaan atau kendali WIP atau work in progress. Yang keempat, memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik. Selanjutnya, peran Agile Development yang kelima memudahkan dalam pelacakan kinerja. Yang keenam adalah manajemen risiko yang baik. Papan Kanban dalam pengembangan website Bimbel Mudah. Kanban merupakan kerangka pengerjaan proyek bertujuan memvisualisasikan seluruh aktivitas yang dimuat pada kartu-kartu sticky notes seperti contoh di samping. Di samping merupakan beberapa sticky notes. Yang pertama terdapat to-do atau yang berisi kolom yang nantinya akan berisi tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua terdapat in progress, berisi tugas-tugas apa saja yang sedang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, done atau tugas yang berisi tugas-tugas yang telah diselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada prinsip dasar Kanban. Yang pertama ada virtualis board. Papan Kanban atau Kanban board merupakan model visual untuk mengembangkan alur kerja suatu proyek yang membantu untuk mengamati dan memeriksa alur pekerjaan dari awal hingga akhir. Kemudian limit work in progress, yaitu pada tahap ini suatu proyek tim harus menentukan batas pekerjaan di setiap alur yang ada pada Kanban board yang disebut work in progress. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan dan membantu tim fokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang ada pada progress. Kemudian ada fokus on flow of work, yaitu agar mendapat hasil optimal, tim harus fokus pada aliran pengerjaan proyek dari awal hingga proyek sampai akhir. Kemudian ada aliran kerja metode Kanban. Yang pertama ada to-do. To-do di sini tahap ini berisi daftar tugas yang akan dikerjakan untuk pengembangan website. Dalam website Bimbel Muda ini, isi kolom to-do yaitu ada Branda Tips, trik, FAQ, dan tentang kami. Kemudian yang kedua ada in progress. Tab ini berisi daftar tugas yang sedang dikerjakan oleh tim. Dalam website Bimbel Muda ini berisikan yaitu homepage before login, menu profile, beranda bimbel muda, dan beranda semua materi, dan beranda detail materi. Yang ketiga ada validation. Di sini tahap ini validasi guna memeriksa dan memastikan tugas telah selesai.
Saat ini tugas yang perlu divalidasi dalam Bimbel Muda adalah menu registration. Yang terakhir ada complete text. Untuk complete text ini yaitu tahapan akhir berisi daftar tugas yang telah selesai dikerjakan. Dalam website Bimbel Muda, tugas yang telah selesai adalah logo Bimbel saja dan homepage detail tips and trick. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan website Bimbel Muda. Yang pertama, kelebihan dari website Bimbel Muda. Website Bimbel Muda ini menyediakan banyak tips dan trik, mulai dari cara cepat untuk memahami, menghafal, sampai menyelesaikan soal-soal yang dirasa rumit oleh siswa-siswa pada tingkatan SMP. Kemudian yang kedua, dapat diakses dengan mudah, fleksibel, dan kapan saja. Kemudian materi pembelajarannya yang disajikan oleh Bimbel Muda bisa berupa teks, nanti siswa bisa membaca, kemudian ada video, dan juga dilengkapi oleh gambar-gambar yang mendukung. Kemudian yang keempat, kelebihannya yaitu dapat diakses dengan mudah dan gratis. Untuk kekurangan website Bimbel Muda sendiri yaitu pertama ada keterbatasan akses pengguna. Karena di website Bimbel Muda itu hanya dirancang khusus untuk siswa-siswi SMP ataupun sederajat. Kemudian website ini juga kurang interaktif dikarenakan belum adanya fitur seperti komentar, forum, ataupun grup diskusi. Mungkin nanti kita akan mengembangkan lagi tentang fitur-fitur seperti komentar, forum, ataupun grup diskusi. Kemudian yang ketiga, terkadang website juga mengalami penurunan kinerja dan waktu muat yang lambat. Kemudian keterbatasan dalam memberikan umpan balik secara langsung, karena tidak adanya fitur komentar, forum, dan grup diskusi tersebut. Kemudian ada keterbatasan interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sprint. Sprint ini digunakan untuk menggambarkan periode waktu dalam tim pengembangan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama yaitu sprint 1 atau minggu pertama tentang penentuan proyek. Dalam tim kami membentuk tim pengembangan. Selanjutnya menentukan proyek website yang akan dibuat, yaitu proyek Bimbel Muda, dan juga menentukan latar belakang proyek, tujuan, deskripsi fungsionalitas yang berisi fitur-fitur, dan juga identifikasi target pengguna. Selanjutnya sprint 2 atau minggu kedua, yaitu pembuatan proses model, yang berisikan identifikasi dan mitigasi risiko, identifikasi waktu dan biaya, dan juga memilih proses model yang sesuai dengan proyek website. Di sini kami memilih proses model Agile Development. Yang ketiga yaitu sprint ketiga, yaitu mengenai pembagian tugas. Kami membagi tugas untuk setiap anggota tim dan membuat task management atau manajemen tugas menggunakan aplikasi Trello. Selanjutnya yaitu menentukan gambaran desain awal proyek yang berisi warna dasar, layout, dan lain-lain. Berikutnya yaitu sprint 4 atau minggu keempat yang memasuki tahap desain UI UX. Yang pertama yaitu membuat desain berdasarkan task management yang telah dibuat pada aplikasi Trello. Yang kedua, mengembangkan desain prototipe aplikasi atau UI UX. Dan yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil simulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan. Ini adalah gambar Trello milik kelompok kami yang merupakan hasil penerapan pendekatan Agile Development yang melibatkan penggunaan kerangka kerja Kanban sebagai bagian integral dari proses pengembangan website Bimbel Muda. Di sini terlihat dalam notes yang pertama ada to do, yaitu berisi beranda tips and trick, FAQ new tab, dan tentang kami new tab. Di sini
adalah list-list yang belum kami kerjakan atau akan segera kami kerjakan. Lalu di notes yang kedua ada in progress, di mana dalam notes ini berisi hal-hal yang sudah kami kerjakan sebagian, yaitu ada homepage before login, menu profile, beranda bimbel mudah, beranda semua materi, beranda detail materi, dan lain-lain. Lalu di notes selanjutnya ada validasi, yaitu yang berisikan menu registrasi. Lalu yang terakhir ada notes completed text, yaitu yang sudah kami buat, yaitu logo bimbel mudah. Next. Lalu di sini ada proyek kami yang dikerjakan menggunakan aplikasi Figma. Di sini dapat terlihat beberapa yang sudah kami buat. Ini ada halaman homepage, ada menu registrasi, ada login, lalu ada menu utama. Di sini kami membedakan homepage sebelum login dan sesudah login, di mana di dalam homepage sebelum login hanya dapat mengakses bagian luarnya saja, tetapi tidak bisa memasuki bagian yang harus login. Lalu di dalam materi juga belum selesai semua karena masih banyak lagi yang akan kami masukkan materi ke dalam website kami supaya menjadi website yang lebih lengkap tentang informasi yang tersedia. Next. Ini juga prototipe Figma. Di dalam proyek ini juga sebagian ada yang sudah selesai untuk prototipenya, tetapi sebagian juga masih error-error tentang prototipenya. Seperti yang terlihat pada gambar yang ditunjukkan, pada detail materi dan seterusnya terdapat bagian yang tidak ada prototipe. Itu karena masih terdapat error dalam proyek kami. Next. Kesimpulan. Bimbel mudah menerapkan pendekatan agile development dan menggunakan kerangka kerja dengan prinsip Kanban untuk mempermudah aliran kerja dalam mengembangkan website. Trello sebagai alat utama kami untuk mengelola tugas yang akan, sedang, dan telah dikerjakan. Dalam pengembangan website perlu adanya sprint untuk menggambarkan periode waktu tugas agar tidak terjadi pemborosan waktu. Selama proses pengembangan, kami memanfaatkan perangkat lunak desain prototipe Figma untuk menciptakan tampilan yang menarik dan fungsional dalam website bimbel mudah. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, saya mengingatkan bahwa bimbelmudah.com adalah sebuah proyek yang masih terus berkembang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.